Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Arisini Pemungkas dari kelas 12 IP 1. Di sini saya akan membacakan materi tentang penyakit menular seksual. Pengertian penyakit menular seksual. Infeksi menular seksual atau penyakit menular seksual adalah infeksi yang menular melalui hubungan intim. Penyakit ini dapat ditandai dengan ruam atau lepuhan dan rasa nyeri di area kelamin. Ada banyak jenis penyakit menular seksual, di antaranya chlamydia, gonorrhea, sifilis, trichomoniasis, dan HIV. Sesuai namanya, penyakit menular seksual menyebar melalui hubungan intim, baik sejarak vagina, anal, maupun oral. Tidak hanya hubungan intim, penularan juga dapat terjadi melalui transfusi darah dan berbagai jarum suntik dengan penderita. Infeksi juga dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, baik selama kehamilan atau saat persalinan. Ciri-ciri penyakit menular seksual. Gejala yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya, namun umumnya berupa 1. Munculnya benjolan, luka atau lepuhan di sekitar penis, vagina, anus, atau mulut. 2. Vagina atau penis terasa gatal dan terbakar. 3. Nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan intim. 4. Keluar cairan dari penis dalam kurung kencing nanah atau vagina keputihan. 5. Nyeri perut bagian bawah. 6. Demam dan menggigil. 7. Muncul pembengkakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. 8. Munculnya ruam kulit di badan, tangan, atau kaki. 9. Kulit penis kering, ruam, dan kemerahan. Kemudian, kapan kita harus ke dokter? Segeralah berkonsultasi dengan dokter bila Anda mengalami keluhan pada organ intim atau gejala-gejala yang sudah dibacakan tadi. Anda juga perlu memeriksa diri ke dokter jika pasangan Anda diketahui menderita penyakit menular seksual, atau bila Anda melakukan hubungan seksual yang beresiko, misalnya tanpa pengaman, salah dalam menggunakan pengaman, dan sering bergonta-ganti pasangan. Macam-macam penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit. Berikut adalah macam-macam penyakit menular seksual. 1. Sifilis. Sifilis disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum, penyakit yang juga dikenal dengan sebutan Raja Singa. Ini menimbulkan luka pada alat kelamin atau mulut. Melalui luka inilah penularan akan terjadi. 2. Gonore. Gonore yang dikenal juga dengan kencing nanah disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini menyebabkan keluarnya cairan dari penis atau vagina dan rasa nyeri ketika buang air kecil. Bakteri penyebab gonore juga dapat menimbulkan infeksi di bagian tubuh lain jika terjadi kontak dengan sperma atau cairan vagina. Kemudian yang ketiga, human papillomavirus atau HPV. Infeksi menular seksual ini disebabkan oleh virus dengan nama yang sama, yaitu HPV. Virus HPV dapat menyebabkan kutil kelamin hingga kanker serviks pada perempuan. Gejala kanker serviks stadium awal seringkali tidak khas bahkan tak bergejala. Penularan HPV terjadi melalui kontak langsung atau melakukan hubungan seksual dengan penderita. 4. Infeksi HIV. Infeksi HIV disebabkan oleh human immunodeficiency, virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Penyebaran virus ini dapat terjadi melalui hubungan seks tanpa pengaman, berbagai penggunaan alat suntik, transfusi darah, atau saat persalinan. Yang kelima, chlamydia. Penyakit infeksi menular seksual ini disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, chlamydia menyerang leher rahim, sedangkan pada pria menyerang saluran keluar urin di penis. Penularan dapat terjadi dari luka pada area kelamin. 6. Trichomoniasis. Penyakit menular seksual ini disebabkan oleh parasit Trichomonas
vaginalis. Penyakit trichomoniasis bisa menimbulkan keputihan pada wanita atau malah tidak menimbulkan gejala, sehingga seringkali seseorang secara tidak sadar menularkan penyakit ini ke pasangan seksualnya. Yang ketujuh, hepatitis B dan hepatitis C. Penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis dan dapat mengakibatkan gangguan hati kronis hingga kanker hati. Virus ini ditemukan dalam darah atau cairan tubuh penderita. Selain melalui hubungan seksual, virus ini bisa menular melalui jarum suntik yang dipakai bersama dan transplantasi organ. 8. Tinea cruris, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh jamur ini menyerang kulit di sekitar alat kelamin, paha bagian dalam, dan bokong. Tinea cruris ditandai dengan ruam merah yang terasa gatal pada kulit yang terinfeksi. Penularannya adalah melalui kontak langsung dengan penderita atau menyentuh benda yang telah terinfeksi. Yang kesembilan, herpes genital. Herpes genital disebabkan oleh infeksi virus. Virus ini bersifat tidak aktif atau bersembunyi dalam tubuh tanpa menyebabkan gejala. Penyebarannya terjadi melalui kontak langsung dengan pasangan yang telah terinfeksi. 10. Candidiasis. Penyakit ini disebabkan oleh jamur Candida candidiasis. Ditandai dengan ruam atau lelepuhan yang muncul pada kulit, terutama area lipatan kulit, sama seperti infeksi menular seksual lainnya. Penularan penyakit ini dapat terjadi melalui hubungan seksual dengan penderita. 11. Granuloma inguinal atau adenovanosis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri Klebsiella granulomatis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya benjolan dan luka di selangkang penis, anus, atau di skrotum. Kemudian ada tes penyakit menular seksual. Jika mengalami gejala penyakit menular seksual, dokter akan menanyakan perihal hubungan intim dan penyakit yang pernah diderita. Kemudian, penderita akan menjalani beberapa tes untuk mendeteksi keberadaan virus atau bakteri penyebab menular seksual. Tes yang akan dijalani adalah tes darah dan tes urin. Tes ini dilakukan untuk mendeteksi virus atau bakteri penyebab penyakit menular seksual. Dokter juga akan melakukan tes usap untuk mengambil sampel cairan tubuh di sekitar area kelamin. Sampel ini kemudian akan diperiksa ke laboratorium. Kemudian, pengobatan penyakit menular seksual. Pengobatan terhadap penyakit menular seksual disesuaikan dengan penyebab infeksi melalui pemberian obat-obatan berikut ini. Antibiotik. Antibiotik digunakan untuk mengobati berbagai penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri seperti gonore, chlamydia, dan sifilis. Antibiotik harus tetap dikonsumsi walaupun gejala yang dirasakan telah membaik. Hal ini dilakukan untuk mencegah infeksi kembali terjadi. Kemudian, antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran. Jenis obat antivirus yang digunakan untuk menangani herpes genital adalah acyclovir, famciclovir, dan valacyclovir. Sementara untuk hepatitis, obat yang diberikan meliputi entecavir, interferon, dan lamivudin. Kemudian anti jamur. Untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti nystatin dan clotrimazole. Obat anti jamur dalam bentuk tablet yang dapat diresepkan oleh dokter seperti fluconazole dan miconazole. Kemudian ada kompilasi penyakit menular seksual. Deteksi dan penanganan terhadap penyakit menular seksual perlu dilakukan sejak dini. Jika dibiarkan, penyakit menular seksual dapat menyebabkan beberapa komplikasi berikut. 1. Peradangan pada mata. 2. Radang sendi. 3. Nyeri panggul. 4. Radang panggul. 5. Infertilitas. 6. Penyakit jantung. 7. Kanker serviks. 8. Kanker anus. 9. Abses anus. Kemudian
Mencegah penyakit menular seksual. Langkah utama pencegahan penyakit menular seksual adalah menerapkan perilaku seks yang aman, yaitu menggunakan pengaman dan tidak bergonta-ganti pasangan seksual. Selain itu, ada beberapa tindakan pencegahan lain yang dapat dilakukan, yaitu kenali pasangan seksual masing-masing. 1. Lakukan vaksinasi, terutama vaksin HPV dan hepatitis B. 2. Tidak menggunakan nafsa, terutama dengan berbagi penggunaan jarum suntik. 3. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, khususnya berkaitan dengan organ reproduksi. 4. Pria bisa melakukan sunat untuk mengurangi resiko terkena penyakit menular seksual. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.